lagi bersama saya Irsa Nurningsi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai router OS dan router port. Pada video kali ini saya akan membagi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu router OS dan router port. Yang kedua ada router OS features. Yang terakhir ada name, tipe, arsitektur dari router port. Pada video sebelumnya, saya itu sudah menjelaskan bahwa mikrotik itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada yang software dan yang kedua ada yang hardware. Untuk softwarenya itu berbentuk router OS. Dan yang kedua atau hardware itu berbentuk router port. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai router OS. Nah, jadi router OS itu based on OS atau operasi sistem seperti Windows dan Linux. Sistem operasi yang digunakan di perangkat mikrotik router port. Jadi, router port itu menggunakan operasi sistem operasi yaitu router OS, lalu juga dapat diinstal di PC atau sebagai VM atau virtual machine. Nah, jadi router OS itu diinstalnya di PC karena kita bisa mengcustom RAM-nya, prosesornya, dan juga hard disk-nya. Kalaupun ada masalah seperti tersambar petir dan semua perangkat rusak, kita hanya mengganti line card-nya saja. Tetapi berbeda dengan router port. Jika tersambar petir lalu semua perangkat rusak, kita harus mengganti semua komponennya. Nah, jadi itu lebih memudahkan ya jika kita menggunakan router OS. Dan juga ada fitur-fitur yang bagus, kita bisa menginstalnya di router OS. Lalu ada standalone operating system berbasis Linux versi yang 335 kernel. Nah, jadi router itu ada banyak. Salah satunya yaitu MikroTik X86 bit. Lalu kita membahas mengenai router port. Jadi router port itu built-in hardware or port. Jenis mikrotik yang hardware itu berbentuknya router port. Kalau software itu berbentuknya OS. Maka hardware itu berbentuk perangkat fisik. Lalu yang kedua dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi router port itu dibuat untuk menjalankan sistem. Kalau router OS itu adalah sistem operasinya. Lalu yang ketiga ada segala fitur bisa terdapat di satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi mikrotik itu memiliki banyak fitur seperti switching, routing, dan lain-lain. Fitur-fitur tersebut bisa tergabung di dalam satu perangkat yaitu router port, ataupun bisa juga terpisah sendiri sesuai dengan fiturnya. Jika fitur terpisah, maka bisa meringankan beban si router portnya itu. Nah, berbeda dengan router OS. Router port itu tidak bisa di-custom, jadi RAM prosesornya itu sudah ditetapkan atau default dari sananya. Lalu yang keempat itu tersedia mulai dari low end sampai high end. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu router OS fitur. Di sini itu terdapat support wireless, network, routing, firewall, dan QoS, point-to-point tunneling, user management, dan juga tools. Nah, untuk support wireless, network itu tanpa kabel, wireless itu tanpa kabel, dan ada yang khusus untuk indoor, dan juga ada yang outdoor. Dengan standarisasi itu ada A, B, G, N, dan juga AC. Untuk indoor itu ada cap wireless mikrotik, sedangkan outdoor itu terbagi menjadi dua, yaitu point-to-point atau PTP. Dan yang kedua ada point-to-multipoint atau PTMP. Yang kedua ada routing, yang terbagi menjadi dua, yaitu statik dan juga dinamik. Lalu ada firewall, dan firewall itu digunakan sebagai proteksi mengatasi serangan membelaki website, mengatasi serangan internal, dan juga bisa menanamkan proteksi. Jadi mikrotik bisa tetap aman. Lalu ada net yang bisa digunakan ketika klien akan mengakses IP publiknya. Lalu ada QoS atau bandwidth management. Jadi QoS itu kepanjangan dari quality of service yang bisa digunakan untuk bandwidth management. Lalu ada point to point tunneling yang biasa didengar dengan PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Lalu ada user management seperti DHCP atau proxy, hotspot atau reduce, dan lain-lain. Di mikrotik juga ada fitur tools, yaitu bisa digunakan sebagai alat seperti bandwidth, test, torch, mapping, MRTG, dan lain-lain. Untuk selengkapnya, kalian bisa melihat di website mikrotik yang di sini ya. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu router port name. Jadi pengkategoriannya itu router port name. Jadi pengkategorian nama pada router port mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada simbol name seperti di sini, contohnya ada RP951. Jadi RP itu router port, lalu 9 itu merupakan seri atau kelas router, lalu angka 5 merupakan jumlah port Ethernet, dan 1 merupakan jumlah slot mini PCIe atau wireless. Lalu yang kedua ada word seperti Omnity, Growth, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada exceptional naming. Jadi nama itu disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, biasanya lebih dari 9. Contohnya di sini ada RP600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, dan lain-lain. Nah, biasanya pada router port itu di belakangnya ada kode-kode. Nah, kode-kode itu merupakan tipe dari router port seperti di sini. Contohnya ada RB952, UI, 5AC, 2N, 2ND, TC. Nah, jadi RB itu merupakan router port, 9 merupakan seri 5 itu Ethernetnya, 2 itu wireless. Lalu ada UI yaitu fitur port, dan ini tuh yang 5AC 2ND merupakan fitur wirelessnya. Lalu ada TC yaitu jenis casingnya. Nah, kode lain yang ada pada router port itu bisa kalian ketahui dari sini. Seperti
throughput USB, memori lebih tinggi, dan level distensi lebih tinggi seperti itu ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke arsitektur. Jadi arsitektur pada router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau OS. Untuk seperti arsitektur itu berbeda, sama seperti PC. Router board juga memiliki arsitektur yang x64 dan x84, tetapi Mikrotik itu punya lebih dari itu. Seperti di sini ada MIPS, SMIPS, Tile, dan lain-lain. Lalu untuk selengkapnya kalian bisa melihat arsitektur Mikrotik itu ada di website yang ini. Jadi begitulah pembahasan mengenai router board dan juga router OS. Sekian pada pembahasan video kali ini.